Infeksi malaria sampai saat ini masih merupakan problem klinik di negara-negara berkembang, terutama negara yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penyakit malaria masih merupakan penyakit infeksi utama di kawasan Indonesia bagian timur. Infeksi ini dapat menyerang semua masyarakat. Malaria, penyakit menular yang telah mengganggu manusia sejak zaman dahulu dan terus berlanjut menghantui 40% penduduk dunia ini. Setidaknya sudah menginfeksi lebih dari 500 juta jiwa per tahun dan menyebabkan lebih dari 1 juta jiwa meninggal. Apakah penyakit malaria itu? Penyakit malaria adalah penyakit yang menyerang manusia, bersifat menular, dan disebabkan oleh kuman yang disebut Plasmodium yang masuk tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Plasmodium adalah binatang bersel satu atau parasit yang hidup dalam darah dan menyebabkan sakit malaria. Faktor yang berperan dalam penularan penyakit ini adalah nyamuk Anopheles betina. Ciri-ciri nyamuk Anopheles: sewaktu hinggap atau menggigit, badannya menungging, membentuk sudut. Biasanya menggigit pada malam hari, di dalam dan atau di luar rumah. Sesudah menggigit atau menghisap darah, nyamuk akan beristirahat pada dinding dalam rumah yang gelap, lembab, di bawah meja, di tempat tidur, atau di bawah dan di belakang almari. Dapat juga nyamuk tersebut beristirahat di luar rumah, di semak, tebing parit, dan sekitar kandang. Nyamuk ini biasanya menggigit korbannya pada saat tidur. Setelah nyamuk menggigit, nyamuk akan istirahat, dan pada saat itulah Plasmodium berkembang biak dan siap berada di air liurnya atau pada kelenjar ludah. Pada saat nyamuk itu menggigit orang yang sehat, maka Plasmodium tersebut akan masuk ke dalam sel darah. Kurang lebih 10 hari adalah masa yang disebut sebagai masa inkubasi, dan orang yang sudah tergigit akan menjadi sakit malaria. Masa tunas atau inkubasi penyakit ini dapat beberapa hari sampai beberapa bulan. Setelah masa tunas, orang yang tertular akan mengalami demam tinggi dan menggigil selama beberapa jam, disertai pengeluaran keringat yang banyak, pusing, mual, diikuti dengan masa bebas gejala, di mana penderita merasa sehat seperti sedia kala, namun setelah beberapa hari, gejala-gejala seperti tadi akan berulang kembali. Demikian seterusnya berulang-ulang. Penghancuran sel-sel darah merah mengakibatkan penderita menjadi anemis. Hati dan limpa membesar. Sumbatan-sumbatan pada pembuluh kapiler darah dapat menyebabkan kerusakan pada organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan suplai darah
seperti otak dan sebagainya. Ada beberapa gambaran penyakit malaria, antara lain malaria tertiana disebabkan oleh Plasmodium vivax. Demam muncul setiap hari ketiga. Malaria quartana disebabkan oleh Plasmodium malariae. Demam muncul setiap hari keempat. Malaria cerebral disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Demam tidak teratur disertai gejala terkenanya otak, koma, dan kematian yang mendadak. Malaria perniciosa disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala dapat timbul sangat mendadak, mirip stroke, koma, disertai gejala malaria yang berat. Di Jawa Tengah, pada umumnya penderita terinfeksi oleh Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax dan atau campuran keduanya yang dikenal dengan mixed infection. Daerah endemi penyakit malaria di Jawa Tengah antara lain Banjarnegara, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap. Tanda dan gejala penyakit malaria. Datangnya penyakit pada umumnya diawali dengan perasaan lesu atau lemah. Timbul rasa dingin sampai menggigil, tetapi suhu badan tinggi. Berkeringat dingin diiringi turunnya suhu badan. Kadang disertai dengan sakit kepala, mual, dan muntah. Nafsu makan menjadi berkurang. Pengobatan penyakit malaria tergantung sensitivitas dan jenis penyebabnya. Dapat dipilih obat anti malaria yang paling tepat untuk setiap kasus. Demam diusahakan diturunkan dengan kompres dingin atau pemberian obat penurun panas. Obat yang diminum untuk penderita malaria haruslah obat yang benar dan ukuran yang tepat. Untuk lebih tepatnya, obat yang dikonsumsi adalah atas saran dari dokter, puskesmas, atau tenaga kesehatan yang lain. Minum obat malaria secara bebas atau salah hanya akan menyebabkan Plasmodium dalam darah menjadi kebal, sehingga akan lebih sulit diobati. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Penyakit malaria pun dapat dicegah dengan cara: 1. Bagi penderita, diobati secara tuntas supaya dalam darahnya tidak mengandung Plasmodium malaria lagi, sehingga tidak menularkan ke orang lain. 2. Hindari gigitan nyamuk dengan cara tidur menggunakan kelambu. Bila hari sudah mulai senja,
Jika keluar rumah, gunakan ketelan atau obat oles anti nyamuk. Kenakan pakaian yang tertutup. Pasang kasa pada lubang angin di rumah. 3. Jaga kebersihan rumah dan sekitarnya. Usahakan jangan sampai ada genangan air, tok, atau sumber air yang tidak terpelihara yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan nyamuk malaria. 4. Untuk genangan air yang luas seperti sungai, rawa, gunakan larvasida. 5. Jangan biasakan ada sampiran pakaian di rumah atau kamar karena nyamuk malaria senang dengan keadaan yang gelap dan sumpek. 6. Perbanyak ventilasi rumah. Lantai rumah dibuat yang keras dan mudah dibersihkan. Cat rumah dengan warna yang terang. 7. Lakukan penyuluhan-penyuluhan secara terus-menerus, dapat melalui PKK, posyandu, khotbah-khotbah acara keagamaan, sekolah, dan lain-lain. Ciri genangan air yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan nyamuk adalah harus ada tanahnya. Jangan lupa, dalam pemberantasan malaria harus mengikuti prinsip dasar, yaitu 1. Malaria harus diberantas secara terpadu, sistematis atau terencana, serentak, kerjasama semua pihak, dan terus-menerus. 2. Terus pertahankan kegiatan yang terbukti efektif bermanfaat dan lakukan secara berkesinambungan. 3. Jangan berhenti pada fase pengendalian, tetapi progresi ke arah eradikasi malaria atau bebaskan dari malaria. Pemirsa, dari Ruang Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kami akhiri info mengenai penyakit malaria kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.